Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kita bersua lagi di monolog Enar Asa, edukasi, inspirasi, solusi. Oke saudaraku, kita melanjutkan konten Mbak Enar yang kemarin, perlunya atau pentingnya rumah sebagai rumah. Apa itu rumah sebagai rumah gitu ya? Rumah itu kan bangunan, tapi bagaimana rumah itu bisa menjadi rumah. Jadi rumah yang pertama itu kalau in English itu house, bangunan, tapi yang kedua itu home. Jadi kita ada di dalamnya, bukan hanya sebagai sebuah gedung ataupun bangunan yang mati, melainkan ada orang yang tinggal di dalamnya. Nah, ya kita sedikit flashback dari kemarin dari kemarin kontennya Mbak Enar yang mengupas tentang maraknya kreak, kemudian ada kekhawatiran dari orang tua untuk dalam lingkungan pergaulan yang luar biasa, kemudian juga kekhawatiran yang lain, bahkan ketika orang tua ini memilih untuk memondokkan ataupun menempatkan anaknya di sebuah lembaga pendidikan, itu juga was-was. Kemudian ini kegambangan orang tua itu, kemudian orang tua itu lalu harus bagaimana gitu. Nah, di sisi lain dalam kemajuan teknologi yang luar biasa ini, kita juga tidak bisa tinggal diam. Kalau semisal anak udah kita kasih kepercayaan buat kita kenalkan dengan teknologi, baik itu gadget, baik itu misalnya komputer, PC ataupun sejenisnya, segala macam teknologi yang bisa diakses, kecanggihan teknologinya hari ini untuk komunikasi, memudahkan komunikasi. Tapi di sisi lain kita punya kekhawatiran juga, lalu bagaimana sih gitu sebagai orang tua atau sebagai kakak, sebagai keluarga, untuk mengambil satu peranan penting menjadikan rumah tadi tidak sebatas sebagai sebuah bangunan ataupun tempat untuk tinggal, melainkan juga rumah untuk bisa anak ini mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan satu bentuk keseluruhan dari kasih sayang, perhatian, dan semuanya, sehingga anak ini merasa cukup untuk mendapatkan perhatiannya tanpa harus ngeksis di luaran, tanpa harus mencari mencari pelarian untuk alhamdulillah kalau dapat teman yang bagus. Kalau dapat teman yang nggak bagus misalnya, ataupun mencari aktualisasi yang keliru. Nah, dalam hal ini sharing aja, masih satu arah, namanya monolog ya, tapi saudaraku juga bisa nanti memberikan berpendapat di kolom komentar, mungkin sepakat atau nggak sepakat dengan apa yang Mbak Enar sampaikan. Jadi ini ngambil contoh aja, seperti saudara tahu, mungkin kemarin juga Mbak Enar berhasil mewawancara ponakan sendiri yang merupakan representasi dari Gen Z ya. Umurnya juga masih belasan tahun, 15 tahun, masih sekolah di SMK ya, SMK, dan itu kelas 1. Mungkin juga anaknya bapak atau ibu atau adiknya, kakak-kakak semua juga di umur yang sama, sehingga bisa diambil inspirasi, manfaatnya, bahwa ternyata pikiran anak Gen Z seperti itu. Nah, sebelum kita menjadikan rumah sebagai rumah itu, kita juga harus mengenali karakter anak-anak. Jadi ini pengalaman, Mbak Enar punya satu anak dan punya beberapa ponakan. Saya punya 4, ini saya sebut saja, ini anak saya, Saka, anak Aufa, Panji, dan juga Apta ya kan, yang saya wawancara kemarin. Nah, 4 ini tentu perlakuannya juga berbeda, karena 4 ini 4 kepala. 4 kepala itu punya karakter yang berbeda. Anak kita sendiri aja, misalnya si A, si B ini aja misalnya sama-sama jadi anak kita, ini aja sifatnya juga belum tentu sama, karena belum tentu satu kandung kemudian memiliki karakter yang sama kan. Kalau misalnya menurun dari bapak atau ibunya, juga mungkin ini menurun di apanya, ini menurun di apanya, dan tidak bisa plek ataupun sama persis. Apalagi misalnya 4 ini tidak satu kandung, melainkan mungkin saudara sepupu atau mungkin ponakan, atau mungkin ya sejenis keluarga lah pokoknya gitu. Nah, 4 ini, Saka, Aufa, Panji, dan juga Apta, mungkin bisa mewakili karakter dari anak ataupun adik dari kakak, bapak ibu semuanya. 4 ini, pengalaman Kak Enar ini punya pola pendekatan yang berbeda. Sama Saka, saya katakan bahwa pendekatannya adalah pendekatan pertama, yaitu pendekatan yang humanis. Yang sama si Aufa ini, karena perempuan, pendekatannya adalah pendekatan emosional. Yang ketiga sama si Panji, karena dia juga latar belakangnya itu sekolah dari SD-nya sampai SMP-nya ini di latar belakang agama.
nilai-nilai agamanya juga bagus. Ini pendekatannya pakai pendekatan agama. Sama yang keempat, sama si Apta, karena dia ini aktivis juga, ikut OSIS, pramuka dan sebagainya, dan dia itu anak yang suka baca, anak yang kritis, maka pendekatannya adalah pendekatan logis ataupun intelektual. Nah, 4 ini Bapak Ibu. Jadi kalau semisal anak kita itu lebih mewakili yang mana? Kalau misalnya anak kita itu dikasih pendekatan yang paling tepat ini, ya kan? Itu kira-kira yang mana? Kita ke pertama dulu, pendekatan yang humanis. Pendekatan yang humanis itu contohnya misalnya seperti ini. Saya mencontohkan Saka. Apa ya, misalnya jangan melakukan ini kalau Saka tidak mau dibegitukan. Misalnya Saka kalau misalnya nggak mau dikasar sama teman, jangan duluan ngasar gitu. Kalau misalnya Saka nggak mau diganggu teman, jangan mengganggu. Jadi pendekatannya ini lebih ke pendekatan yang apa ya, mencontohkan sesuatu antara person to person. Jadi misalnya berbuat baik, pengen dapat baik, berbuat baik. Kalau nggak pengen dikasih buruk sama orang, jangan berbuat buruk, seperti itu. Dan pendekatan yang seperti ini itu masuk banget di Saka. Kira-kira kalau anak Bapak Ibu kira-kira cocok nggak dikasih pendekatan yang seperti itu? Berdasarkan misalnya pendekatan sifat-sifat tertentu dengan mencontohkan dengan sebab akibat. Jadi kira-kira kalau misalnya nggak mau dibully, jangan membuli dan seterusnya. Kemudian si Aufa, mungkin Bapak Ibu yang punya anak perempuan ini cocok pakai pendekatan emosional. Pendekatan emosional itu lebih pakainya hati, karena dia perempuan sendiri di antara 4 anak ini, ya kan. Sebenarnya ada satu lagi perempuan tapi udah gede, jadi namanya Rosma, dia udah kuliah. 4 ini aja deh. Yang kedua ini si Aufa, pendekatannya adalah pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah pendekatan yang pakai perasaan gitu. Misalnya kayak ini nggak bagus ya sebetulnya, tapi nggak apa-apa deh, kan ini nggak bohong juga, lebih kayak gitu. Misalnya contoh kemarin si Aufa itu nilainya turun, sebenarnya pinter, ada yang mata pelajaran ya sedikit lah turun. Kemudian si omnya, jadi suaminya Kak Enar, jadi bapaknya Saka kan punya tugas jemput nih kalau pulang sekolah, berganti-ganti, kadang sama orang tua Aufa sama orang tuanya Saka, kadang gitulah yang bisa. Kemudian dia agak cemberut nih, kenapa? Karena nilainya turun. Nah, omnya, suaminya Kak Enar ini kemudian bicara gini, om aja kemarin juga pernah dulu pas kecil malah peringkatnya 10. Dia yang peringkatnya 5 ya. Dia kemudian, peringkatnya 10 bagusan aku. Terus dia mau senyum karena peringkatku 5 dan seterusnya. Dia pakainya perasaan. Karena mungkin perempuan ya gitu. Jadi coba Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan salah satu pendekatan ini. Tadi pendekatan humanis, kemudian pendekatan emosional. Yang ketiga yaitu pendekatan sama si Panji, pendekatan agama. Silam waktu si Panji nggak sengaja kan, konten-konten itu kan kadang udah kita sortir aja, kadang juga numpang lewat ya Bapak Ibu ya. Waktu si Panji nggak sengaja buka konten yang lewat aja itu kan di beranda gitu kan, kadang kan meskipun udah kita setting ataupun apa, adalah ya kecolongan konten apa. Nah, salah paham kan orang tua, taunya buka yang kayak gitu. Dia klarifikasi sampai dia nangis, sampai dia takut banget karena dikasih pendekatan yang tidak boleh melihat itu, karena kalau melihat itu nanti dosa, kalau melihat yang tayangan yang enggak baik nanti masuk neraka, kalau seperti itu nanti ibadahnya enggak kepake, dimarahin Allah dan sebagainya. Pakai pendekatan agama, dan itu cocok untuk si Panji. Yang keempat terakhir adalah pendekatan logis atau intelektual. Jadi kebetulan Kak Apta yang kemarin juga Kak Enar konten itu kan sudah umur 15 tahun dan masuk ke Gen Z ya, udah kelas 1 SMK ataupun SMA, jadi cocok juga dikasih pendekatan yang pakainya penalaran. Apa contohnya misalnya, karena sudah bisa menalar sesuatu, misalnya ketika mencontohkan boleh deh pakai teori-teori tertentu, misalnya berdebat kecil gitu kan, dia akan lebih masuk, mau nyambung, mau ngobrol sama orang tua, sama tantenya misalnya, kalau ini loh Kak, di sana itu dulu di tempat ini, iya itu memang bener Kak, itu ada risetnya itu di sini, menurut itu tuh begini cocok. Nah, jadi menggunakan sesuatu hal yang ilmiah itu karena suka baca gitu. Jadi ada 4 model pendekatan, tadi ada humanis, kemudian emosional, pendekatan perasaan, kemudian pakai pendekatan yang agama,
bukan terus ditakut-takutin ya, tapi itu maksudnya pakai pendekatan yang memang cocok untuk karakter si Panji. Sama terakhir yang pendekatan keempat itu sama si Apta, yaitu pendekatan yang logis. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengambil mana yang kira-kira lebih cocok buat anak ataupun buat adiknya, kakak-kakak sekalian. Humaniskah, pendekatan yang emosionalkah, pendekatan yang pendekatan yang agama, atau pakai pendekatan yang pakainya logika ataupun intelektual. Ya, itu dulu aja, bisa sharing di kolom komentar. Dan kira-kira 4 ini apa sih yang paling cocok, yang paling pas untuk dijadikan pendekatan supaya kita bisa lebih mengilhami anak-anak kita ataupun saudara kita ataupun adik kita, sehingga dia mau cerita sama kita, menjadikan rumah sebagai sebuah rumah. Karena kita bisa ngambil hati ya anak-anak zaman sekarang, anak-anak generasi now, supaya mau banyak cerita tanpa harus mencari orang lain, mencari temannya ataupun sahabatnya yang belum tentu cocok sebagai rumah itu sendiri, melainkan rumahnya ya rumah bangunan ini menjadi rumahnya buat juga berkeluh kesah dan juga meminta saran ataupun curhat lah ya kepada orang tua yang dianggap sahabatnya. Rumah sebagai rumah dengan pendekatan itu tadi. Like, comment, subscribe, dan terima kasih selalu memberikan dukungan kepada Mbak Enar. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.